Kisah Raja Tepak Amaru Api terakhir dari Inka. Awal di Pegunungan Suci. Di lereng Pegunungan Andes yang menjulang laksana dinding langit. Di mana udara setipis kabut dan matahari seolah menari di atas salju abadi. Lahirlah seorang bayi laki-laki dari garis keturunan para dewa matahari. Ia dinamai Tepak Amaru, yang berarti ular bercahaya, simbol kebijaksanaan dan kekuatan yang mengalir di antara bumi dan langit. Suatu malam setelah kelahirannya, seorang Amautatua pendeta, bijak dari kuil inti datang membawa dupa dan memandang bayi itu lama-lama. Katanya dengan suara bergetar, anak ini akan menjadi nyala terakhir lilin besar yang hampir padam. Dalam dirinya, Inka akan hidup dan mati bersamanya. Ibunya menangis mendengar itu, tetapi ayahnya hanya mengangguk. Mereka tahu, nasib bangsa mereka telah diputuskan di atas awan. Tepak Amaru tumbuh di antara puncak yang sunyi dan hutan yang rimbun. Sejak kecil ia belajar berburu figlu di lembah, berenang di sungai berair jernih, dan memanjat batu terjal dengan kaki telanjang. Tubuhnya ditempa alam yang keras. Jiwanya dibentuk oleh kisah para leluhur, yang masih bergaung dalam doa-doa para tetua. Dari guru-guru suci, ia belajar ilmu tata langit, kalender suci, dan bahasa kuno yang hanya diucapkan dalam upacara keagamaan. Dari para prajurit, ia belajar keberanian dan strategi perang. Dari rakyat biasa, ia belajar kesetiaan, kesabaran, dan arti penderitaan. Setiap malam, ia mendengar dongeng tentang masa kejayaan leluhurnya, Pacacuti, penakluk dunia, dan Huayna Capak, sang kaisar bijaksana. Tapi kini semua itu tinggal bayang-bayang. Kekaisaran besar Inka telah runtuh oleh tangan bangsa asing dari seberang samudra, bangsa Spanyol, yang datang dengan senjata api, kuda, dan kerakusan tak terbendung. Bayang-bayang penjajahan. Pada masa mudanya, Tepak Amaru sering mendengar desas-desus tentang penderitaan rakyat di lembah-lembah jauh. Ladang dirampas, emas dipaksa diserahkan, dan anak-anak dibaptis dengan nama asing. Dari Vilcabamba, kerajaan kecil di tengah hutan yang menjadi tempat perlindungan terakhir, Inka ia melihat asap hitam di kejauhan. Setiap kali asap itu naik, ia tahu desa lain telah dibakar oleh orang-orang berkuda yang membawa salib dan padang. Hatinya bergolak, tapi ayahnya, Manco Inke, selalu berkata, "Anakku, waktumu akan datang. Jangan biarkan amarah menutup matamu. Kita adalah bangsa matahari, dan matahari tidak terburu-buru untuk terbit." Namun waktu tidak memberi banyak kesempatan. Satu persatu bangsawan Inka gugur. Ayahnya dibunuh, pamannya ditangkap, dan kakaknya, Titukusi Yupankun, memegang tampuk kekuasaan di Vilcabamba dengan hati penuh kewaspadaan. Menjadi raja di zaman gelap, Titukusi wafat secara misterius. Konon, karena diracun dalam upaya licik. Spanyol yang berpura-pura datang untuk berdamai. Dalam suasana duka dan kemarahan, para bangsawan, imam, dan panglima berkumpul di kuil batu yang tersembunyi di hutan. Malam itu, obor-obor menyala di sekeliling patung emas inti, dewa matahari. Asap dupa menari di udara. Lalu seorang imam tua mengangkat tongkat kerajaan dan berkata, "Dari darah suci ini, kita pilih raja terakhir kita, Tepak Amaru, anak matahari." Dengan pakaian merah tua dan mahkota bulu burung Quetzal, Tepak Amaru menerima gelar Sapa Inka, raja segala raja, pemimpin seluruh anak matahari. Tapi tak ada sorak gembira. Semua menyadari bahwa ini bukan masa kemenangan, ini masa pertahanan terakhir. Sebagai raja, Tepak Amaru menolak tunduk. Ia memperkuat benteng-benteng di lembah, melatih pasukan gerilya, dan mengirim utusan rahasia untuk membangkitkan semangat rakyat di seluruh Andes. "Kita bukan bayangan dari masa lalu," katanya kepada para prajuritnya. "Kita adalah darah matahari, dan selama matahari belum padam, kita tidak akan menyerah." Perang di Vilcabamba. Bangsa Spanyol tidak menunggu lama. Gubernur Martin García de Loyola memimpin pasukan besar dengan senjata api dan kuda. Mereka bergerak dari Cusco menembus hutan, membakar desa yang menolak tunduk. Vilcabamba pun berubah menjadi medan perang. Tepak Amaru memimpin langsung di garis depan. Ia menunggang kuda rampasan dari musuh, mengenakan mantel wol tebal dan mahkota bulu merah yang berkibar di angin. Panah-panah Inka melesat dari balik pepohonan. Tombak menghujam baju silar, dan genderang perang bergema di antara lembah. Pada malam hari, langit Vilcabamba memerah oleh nyala obor dan kobaran pertempuran. Tepak Amaru bertempur tanpa rasa takut, tapi ia tahu senjata api dan meriam musuh terlalu kuat.
Ia melihat banyak rakyatnya tewas, kuil-kuil terbakar, dan sungai berubah menjadi merah oleh darah. Meski kalah jumlah, ia tidak menyerah. Ia memerintahkan mundur ke dalam hutan, bertekad mempertahankan hidup rakyat yang tersisa. Tapi pengkhianatan terjadi. Beberapa pengikut yang telah lelah perang membocorkan lokasi pelariannya kepada Spanyol, tertangkap di Mapahuaca. Pada pagi berkabut, di tepi sungai Mapahuaca yang berair dingin dan deras, pasukan Spanyol mengepung Tepak Amaru dan pengawal terakhirnya. Ia melawan hingga tombaknya patah dan kudanya roboh. Akhirnya, ia tertangkap. Tepak Amaru dibawa ke Kustu, tangan terikat rantai besi. Di sepanjang jalan, rakyat berkerumun, menangis dan melempar bunga ke arah rajanya. Beberapa berlutut, beberapa berani menatap pasukan Spanyol dengan mata penuh kebencian. Mereka boleh menangkap tubuhku, bisiknya kepada seorang pendeta Inka di sampingnya. Tapi jiwa Inka tidak bisa dirantai. Eksekusi di Cusco. Cusco, ibu kota suci para leluhur, kini menjadi panggung duka. Di alun-alun utama, Spanyol membangun panggung kayu tinggi untuk mengeksekusi raja terakhir Inka. Pada pagi tanggal tragis itu, ribuan orang berkumpul. Matahari menyinari puncak Andes, seolah menolak menyaksikan peristiwa itu. Tepak Amaru dibawa keluar. Ia mengenakan pakaian sederhana dari wol alpaka putih. Di hadapan Algojo, dia tetap tenang. Seorang imam Spanyol menawarkan salib, tapi ia menolaknya dengan sopan. Aku telah memuja matahari sejak lahir, dan aku akan mati di bawah cahayanya. Kemudian ia menatap rakyatnya yang menangis dan berkata dengan suara lantang, "Rakyatku, janganlah bersedih. Aku pergi, tapi rohku akan kembali. Selama matahari dan bulan masih bersinar di langit Andes, darah kita tidak akan lenyap." Dan ketika pedang Algojo berkilat, hening menyelimuti seluruh Cusco, kepala sang raja jatuh. Tapi rakyat merasakan bumi bergetar seakan gunung-gunung Andes sendiri menangis. Legenda setelah kematian. Namun kematian Tepak Amaru tidak mengakhiri segalanya. Rakyat percaya bahwa ia tidak benar-benar mati. Di malam-malam berkabut, para gembala di lereng gunung berkata mereka melihat kilatan. Cahaya menyerupai ular emas melintas di langit, menuju puncak suci Machu Picchu. Para tetua berkata, itu adalah Tepak Amaru, ular bercahaya yang kembali ke rahim bumi. Ia menunggu saat dunia terbalik. Ketika matahari terbit dari barat dan Inka bangkit kembali. Legenda itu hidup dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, turun-temurun selama berabad-abad. Nama Tepak Amaru menjadi simbol harapan di setiap lagu rakyat. Dalam doa rahasia yang dibisikkan di tengah malam, ia disebut sebagai pahlawan abadi, bukan raja yang gugur. Berabad-abad kemudian, di tanah yang sama, seorang pemimpin pemberontakan besar bernama Jose Gabriel Condor Chancuy mengambil nama Tepak Amaru II. Ia berkata sebelum dihukum mati, "Kalian boleh memotong kepalaku, tapi aku akan kembali dan aku akan menjadi jutaan." Ramalan itu lahir dari semangat sang leluhur. Tepak Amaru yang pertama telah menjadi lambang abadi perlawanan melawan penindasan, warisan sang api terakhir. Kini, di setiap bayangan Andes, dalam setiap mata anak kecil yang menatap matahari terbenam di Cusco, semangat Tepak Amaru masih hidup. Ia adalah perwujudan dari keberanian yang tak mengenal waktu nyala, kecil yang tak pernah padam. Ia bukan hanya raja yang mati di ujung padang. Ia adalah jiwa Inka yang abadi, api terakhir yang membakar kegelapan, kolonialisme, dan menyalakan kembali semangat kebebasan bagi seluruh rakyat Andes. Selama matahari masih terbit di atas Andes, nama Tepak Amaru akan tetap bersinar, bukan di singgasana emas, tapi di hati rakyat yang tak pernah menyerah. Masa kecil dan didikan di Vilcabamba. Lahir di Vilcabamba sekitar tahun 1545 dari keluarga kerajaan Inka, keturunan langsung dari dinasti yang dulu memerintah kekaisaran luas di Andes. Sejak kecil Tepak Amaru dididik dalam tradisi kuno Inka oleh para Amauta guru suci. Ia belajar astronomi, kalender matahari, hukum adat Ailo, dan ritual keagamaan untuk menghormati inti dewa matahari. Ia terlatih sebagai prajurit, memanah, melempar lemping, memimpin pasukan kecil, serta mempelajari strategi perang gerilya di medan pegunungan. Dalam masa mudanya, ia melihat penderitaan rakyat Inka akibat penaklukan Spanyol. Hal ini membentuk pandangan hidupnya yang penuh tekad untuk mempertahankan kehormatan bangsanya. Menjadi raja terakhir Inka setelah kakaknya, Titu Cusi Yupankun.
wafat mendadak sekitar tahun 1571, Tupac Amaru diangkat menjadi Sapa Inka oleh para bangsawan dan imam besar di Vilcabamba. Ia menolak tunduk kepada pemerintahan Spanyol di Peru yang berpusat di Cusco dan menegaskan bahwa Vilcabamba tetap menjadi kerajaan merdeka. Ia mengorganisasi sistem pertahanan di pegunungan, memperkuat benteng, menyiapkan lumbung bahan makanan, dan menyebar pasukan gerilya di hutan untuk menghambat pasukan penjajah. Tupac Amaru juga membangkitkan semangat rakyat dengan pesan-pesan spiritual bahwa matahari tidak akan padam selama Inka masih hidup. Di bumi Andes, perlawanan terhadap penaklukan Spanyol. Ketika Spanyol mengirim utusan ke Vilcabamba untuk menuntut penyerahan diri, Tupac Amaru menolak keras. Ia menolak mengakui Raja Spanyol sebagai penguasa atas rakyatnya. Akibatnya, pasukan Spanyol di bawah Martin García de Loyola melancarkan serangan besar ke Vilcabamba. Tupac Amaru memimpin langsung pasukan Inka dalam pertempuran. Ia memimpin serangan malam di lembah-lembah Andes, menggunakan taktik gerilya dan penyergapan di hutan untuk melemahkan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, mendorong rakyat untuk melindungi kuil dan ladang, bukan sekadar bertempur demi kekuasaan. Ia juga melindungi keluarga kerajaan dan rakyat sipil, memastikan mereka bisa mengungsi lebih dulu ketika benteng utama jatuh. Setelah kekalahan di Vilcabamba, setelah Vilcabamba jatuh, Tupac Amaru tidak menyerah. Ia mundur bersama keluarga dan pasukan setianya ke pedalaman hutan Amazon bagian atas. Di sana, ia berusaha menjaga tradisi keagamaan Inka, melakukan upacara terakhir kepada dewa, matahari, dan memerintahkan agar kitab-kitab kuno Inka disembunyikan, supaya pengetahuan mereka tidak punah di tangan penjajah. Ia tetap menolak tawaran damai dari Spanyol yang sebenarnya hanyalah tipu daya untuk menangkapnya. Penangkapan dan pengorbanan diri. Akhirnya, dalam pelarian di hutan sekitar Sungai Mapahuaca, ia terkepung dan ditangkap oleh pasukan Spanyol pada pertengahan tahun 1572. Dalam perjalanan menuju Cusco, ia tetap menunjukkan kewibawaan seorang raja, menolak mencium salib Spanyol, dan menegaskan bahwa dirinya hamba dewa matahari, bukan hamba manusia. Di Cusco, meskipun banyak yang memohon pengampunan, ia tetap dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, ia memberikan pidato terakhir yang menggugah rakyatnya, menegaskan bahwa meski ia mati, semangat bangsa Inka akan terus hidup. Selama matahari dan bulan masih bersinar, darah Inka tidak akan padam. Warisan dan pengaruhnya, walau masa pemerintahannya hanya sekitar 1 tahun, tindakan dan teladannya melahirkan dampak besar. 1. Menjadi simbol perlawanan terakhir Inka terhadap penjajahan Spanyol. 2. Menyatukan kembali rasa identitas Inka di antara rakyat Andes yang tercerai-berai. 3. Menjaga dan melindungi agama serta kebudayaan Inka sampai akhir hayatnya. 4. Mewariskan semangat kebebasan yang hidup berabad-abad, kemudian ilham bagi pemberontakan. Tupac Amaru II pada abad ke-18. 5. Menjadi tokoh mitologis. Rakyat percaya rohnya berubah menjadi ular bercahaya yang menjaga pegunungan suci Andes, menunggu saat kebebasan sejati kembali. Kesimpulan, apa yang ia lakukan semasa hidupnya? Secara singkat, Tupac Amaru I melanjutkan sisa kekuasaan Inka dan mempertahankan Vilcabamba sebagai kerajaan merdeka, menolak tunduk kepada Spanyol, mempersiapkan rakyat dan pasukannya untuk bertahan secara militer dan spiritual, memimpin perlawanan bersenjata terakhir melawan penjajah Eropa di tanah Andes, menjadi martir raja yang mati demi kehormatan bangsanya, mewariskan semangat abadi yang mempersatukan rakyat pribumi Peru selama berabad-abad.